Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Arsa Putri, NIM 1810201011 dari kelas PGMI 01 2018. Saya akan menjelaskan mengenai materi warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar tentang kewarganegaraan. Jadi, warga negara adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Nah, warga negara dan rakyat menunjukkan pada objek yang sama, yakni sebagai anggota negara. Yang kedua yaitu mengenai azas kewarganegaraan. Azas kewarganegaraan ini berpedoman pada dua pedoman, yaitu yang pertama azas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang kedua azas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dari sisi kelahiran, azas kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu azas ius soli, yang artinya pedoman kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Yang kedua, ius sanguinis, yaitu pedoman kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan atau garis keturunan orang tuanya. Nah, pada sisi perkawinan atau azas pada sisi perkawinan terdapat dua, yaitu ada azas kesatuan hukum dan azas persamaan derajat. Yang selanjutnya mengenai unsur-unsur kewarganegaraan. Nah, unsur-unsur kewarganegaraan itu ada tiga. Yang pertama itu rakyat, yang kedua wilayah, dan yang ketiga pemerintahan yang berkedaulat. Nah, rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di negara tersebut. Nah, yang kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak suatu negara dan yang bersifat landasan material. Wilayah sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu wilayah daratan, lautan, dan udara. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara. Kedaulatan ini memiliki tiga sifat. Yang pertama yaitu asli, karena bukan berdasarkan kekuasaan lain. Yang kedua itu tertinggi, karena tidak ada kekuasaan lain yang tertinggi di atasnya. Karena tadi definisi dari kedaulatan yaitu kekuasaan yang tertinggi. Yang ketiga itu tidak dapat dibagi-bagi. Nah, selanjutnya itu mengenai problema status kewarganegaraan. Problema status kewarganegaraan itu yang pertama, yang kedua bipatrid, yang ketiga multipatrid. Apatrid merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Mengapa bisa tidak mempunyai status kewarganegaraan? Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai azas kewarganegaraan ada dua, ius soli dan ius sanguinis. Nah, jika seorang ibu menganut asas ius soli dan melahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis, maka anak tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan yang disebut dengan apatrid. Nah, yang kedua bipatrid merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, mengapa bisa memiliki kewarganegaraan ganda? Sama seperti apatrid tadi. Misalnya seorang ibu melahirkan di negara yang menganut ius soli, sedangkan ibu tersebut menganut ius sanguinis. Nah, berarti anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan, yaitu berdasarkan garis keturunan orang tuanya dan berdasarkan kelahiran anak tersebut, yaitu di negara A, misal seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu multipatrid adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan yang lebih dari dua. Nah, hal ini juga dapat terjadi karena adanya asas tadi, asas ius soli dan asas ius sanguinis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam Undang-Undang 1945, dan kewajiban itu didapatkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.